是个好孩子。 Hawking yang penasaran akan perkataan King Sun, ia dengan segera memasuki ruang rahasia agar mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Disinilah ia menemukan surat wasiat yang sengaja ditulis oleh mendiang ayahnya. Surat tersebut berisikan sebuah ungkapan yang memberitahu Hawking untuk menyelamatkan warga lembah Wanhua agar tak bernasib seperti dirinya. Hawking yang tak kuat melihat kenyataan tersebut, hari-harinya ia habiskan untuk merenungkan diri. Sebagai saudara yang baik, Yunhei berusaha untuk menasihati Hawking agar tak lagi mensedih, dikarenakan seusai sang tetua guru mati, ia merasakan lembah Wanhua semakin misteri. Hawking yang tak ingin mengecewakan mendiang ayahnya, ia meminta Yunhei untuk menghadiri acara peresmiannya menjadi sang tetua baru di lembah Wanhua keesokan harinya. Seusai menasihati Hawking, Yunhei menceritakan akan keresahannya di hadapan Nona Luo, di mana ia merasakan ada rahasia yang disembunyikan oleh Hawking semenjak sang tetua guru Ling Chanlan telah meninggal dunia. Tak hanya itu, Yunhei juga memberitahu di hadapan mereka bahwa esok hari Hawking akan dinobatkan sebagai sang tetua lembah Wanhua. Sebab itulah, selesai acara berlangsung, Yunhei akan menagih janji di hadapan Hawking untuk memberikan obat penawar agar ia bisa meninggalkan lembah Wanhua saat itu juga. Dan benar saja, keesokan harinya terlihat dengan gagah Hawking memasuki aula Ling Feng. Di saat inilah ia resmi mengemban amanat tanggung jawab sebagai sang tetua yang baru. Hawking yang tak ingin melihat masyarakat lembah Wanhua mengalami keterpurukan, ia mengatakan di hadapan mereka untuk selalu membantu dirinya melepaskan keterpurukan tersebut dan memperbaiki kembali nama baik lembah Wanhua. Seusai acara penobatan, terlihat Yunhei menagih janji di hadapan Hawking untuk segera memberikan obat penawar demi kesembuhan dan kebebasan dirinya. Namun, Hawking tak mengizinkan Yunhei pergi meninggalkan lembah Wanhua, yang seketika ia mengomando pasukan lembah Wanhua untuk mengepung Yunhei. Tak hanya itu, di sisi lain juga terlihat para pasukan lembah Wanhua mengepung Cheng Yi dan Nona Luo di bawah komando Xiao Xing. Yunhei yang tak terima akan perlakuan Hawking, ia mencoba untuk melawannya. Namun, seketika kekuatan spiritualnya terblokir yang membuat dirinya tak berdaya di hadapannya. Cheng Yi yang melihat kebenaran tersebut, ia menanyakan keberadaan Yunhei di hadapan Xiao Xing. Xiao Xing yang tak ingin melihat mereka kecewa, ia mencoba untuk meredam amarah Cheng Yi dengan mengatakan untuk tak melawan tindakan Hawking jika tetap menginginkan Yunhei baik-baik saja. Mendengarkan ucapan tersebut, Cheng Yi percaya akan perkataan Xiao Xing dikarenakan ia tahu betul akan jati dirinya. Tak berselang lama, keesokan harinya terlihat Yunhei dikurung oleh Hawking agar ia tak bisa meninggalkan lembah Wanhua karena kekuatan spiritual Hawking berbanding jauh. Tentu, segel tersebut dengan sangat mudah ia pecahkan. Disinilah ia kembali menghampiri Hawking dengan muka penuh kebencian. Tanpa pikir panjang, Yunhei mengancam Hawking untuk segera memberikan obat penawar yang ia sembunyikan. Namun, Hawking tetap teguh akan pendiriannya dengan mengatakan bahwa ia tak akan memberikan obat penawar tersebut. Hawking yang tak ingin bertarung dengan saudaranya, ia menunjukkan tempat rahasia agar Yunhei mengerti akan tindakan yang ia lakukan. Nah, di tempat inilah Yunhei baru paham bahwa segel kematian yang berada di setiap punggung pelatih roh bukanlah ciptaan sang tetua guru Ling Chanlan, melainkan ciptaan guru abadi House of Immortal untuk mengendalikan semua orang yang berada di lembah Wanhua agar tak membangkang akan segala perintahnya. Sebab itulah sang tetua guru Ling Chanlan selama ratusan tahun mencari cara agar bisa menghancurkan segel kematian dengan menjadikan Yunhei sebagai eksperimen pertamanya, di mana Ling Chanlan melakukan uji coba dengan menggabungkan dua kekuatan spiritual yang berasal dari abadi duniawi dan abadi surgawi. Yunhei yang mendengarkan penjelasan Hawking, ia mengatakan untuk tak mengintimidasi
dirinya. Namun perkataan Hawking bukanlah omong kosong, dikarenakan dari sekian banyaknya para pelatih roh, hanya Yunhei lah yang mampu bertahan untuk diuji coba. Yunhei yang sudah mengetahui bahwa tubuhnya dijadikan eksperimen, ia tetap memutuskan untuk meninggalkan lembah Wanhua demi menyelamatkan Cheng Yi dari cengkraman sang guru abadi. Hawking yang tak ingin melihat saudaranya mati sia-sia, ia meminta untuk tetap bertahan sampai hasil eksperimen ayahnya membuahkan hasil. Sedangkan di sisi lain, Xiaoxing yang khawatir melihat kedatangan sang putri abadi, ia segera memberitahu Hawking akan kedatangannya. Disinilah Hawking dan Yunhei menyambut sang putri abadi yang tiba-tiba datang di lembah Wanhua, di mana maksud tujuannya datang di lembah Wanhua tak lain untuk memeriksa dan memastikan si duyung dapat ditaklukkan dan tunduk atas segala perintahnya. Namun, hal tersebut di luar keinginan sang putri abadi, yang membuat ia marah karena duyung tersebut tak menunjukkan kesetiaan di hadapannya. Disinilah ia menyalahkan para pelatih roh karena tak bisa memenuhi ketiga keinginan yang ia berikan untuk menaklukkan si duyung tersebut. Sebab itulah, sang putri abadi mengeluarkan cambuk apinya untuk memberi pelajaran pada Yunhei. Cheng Yi yang tak tega melihat Yunhei, ia menghentikan hukum cambuk sang putri dan mengatakan bahwa ia akan tunduk dan patuh atas segala keinginannya. Di waktu bersamaan pula sang putri dihampiri murid kepercayaan sang guru abadi. Ia bernama Cheng Yun. Kedatangan Cheng Yun tak lain untuk menasihati sang putri agar menghentikan tindakan yang baru ia lakukan. Karena menjinakkan duyung tidaklah mudah seperti yang dipikirkan. Sebab itulah ia menyuruh sang putri untuk memberi waktu agar Yunhei benar-benar dapat menjinakkan si duyung dengan baik. Sang putri abadi yang tak ingin terjadi suatu hal yang buruk, ia dengan sengaja memasukkan mantra segel agar Yunhei tak berniat membawa kabur si duyung dari dalam lembah Wanhua. Hawking yang merasa kasihan dalam lubuk hatinya yang amat dalam, ia berjanji akan membebaskan Yunhei agar ia segera terlepas dari penderitaan yang ia alami saat ini. Sedangkan di sisi lain, terlihat Cheng Yun mengecek kondisi Cheng Yi di dalam goa penobatan. Cheng Yi yang mengetahui bahwa orang yang berada di hadapannya merupakan murid terpercaya di dalam istana abadi. Ia meminta tolong untuk mempertemukan kembali dirinya dengan sang putri abadi. Mendengarkan permintaan tersebut, tentu dengan senang hati, Cheng Yun menyetujui akan permintaannya. Yunhei yang mengetahui bahwa Cheng Yi akan dibawa ke Gunung Lutai, tempat keberadaan istana abadi. Ia memberitahu Hawking untuk membantu dirinya melepaskan Cheng Yi dari cengkraman sang putri abadi agar ia bisa hidup dalam kebebasan. Dengan penuh pertimbangan, Hawking dengan berat hati menyetujui akan rencana tersebut, meskipun nyawa Yunhei akan menjadi taruhannya. Dan benar saja, keesokan harinya terlihat para murid istana abadi sudah menunggu di luar kuil untuk membawa Cheng Yi menuju istana abadi. Yunhei yang mempunyai misi tersendiri, yang meminta Cheng Yun untuk mengambil jalan darat karena ia berkeinginan mengumpulkan bunga yang berada di alam dunia untuk ia persembahkan di hadapan sang guru abadi nantinya. Sesampainya di pertengahan jalan, Yunhei dengan sengaja membawa Cheng Yi keliling melihat aktivitas yang dilakukan oleh bangsa manusia, di mana keinginan Yunhei hanya satu, untuk tak menyanyiakan waktu singkatnya untuk selalu bersama Cheng Yi. Malam harinya, terlihat Hawking kembali menghampiri Yunhei di dalam kamp peristirahatan. Disinilah ia selalu memberikan obat ramuan agar kekuatan spiritual gabungan di dalam tubuh Yunhei dapat segera normal dan tak membahayakan nyawanya. Dikarenakan jika tubuh Yunhei melemah, maka saraf urat nadinya akan meledak yang berimbas pada kematian. Nah, sebab itulah Yunhei tak ingin menyanyiakan umurnya untuk membuat orang yang paling ia cinta dan sayangi tak bisa merasakan kebebasan. Keesokan paginya, Yunhei kembali menghampiri Cheng Yun. Ia meminta izin untuk mengajak Cheng Yi menikmati udara segar di sekitar pegunungan karena tak ingin mengecewakan. Tentu hal tersebut diizinkan oleh Cheng Yun. Terlihat Yunhei sangat riang gembira karena bisa menikmati udara yang amat sejuk bersama pujaan hatinya. Tak hanya itu, Yunhei juga mengajak Cheng Yi melihat malam festival musim gugur yang dirayakan oleh bangsa manusia. Di sini mereka bercanda yang menikmati masa-masa yang penuh dengan kebahagiaan. Cheng Yi yang tak ingin kehilangan perempuan yang paling ia sayang. Ia memberikan seutas tali merah dan meletakkan sebuah keinginan di pohon harapan yang tentunya mereka berharap untuk tak dipisahkan oleh asa dan masa.
Sesuai harapan dan keinginan, Hawking memerintahkan Xiaoxing untuk memberi kode Yunhei bahwa waktu mereka untuk bersama telah usai. Disinilah Yunhei membawa Chengyi di sebuah rumah yang sudah ia persiapkan. Di rumah inilah Yunhei akan melepaskan segel pengikat yang berada di dalam tubuh Chengyi agar ia bisa hidup dalam kebebasan dan kembali ke istana Laut Timur bersama keluarganya. Seusai dengan rencana dan misinya di awal, Yunhei meminta tolong Hawking untuk menjaga Chengyi sampai ia bangun dari pingsannya, di mana dirinya akan kembali ke dalam kamp peristirahatan agar Putri Abadi menghukum atas tindakan yang usai ia lakukan demi menolong Chengyi agar bisa hidup dalam ketenangan di alam bebas. Hawking yang dari awal tak setuju akan rencana Yunhei, tentu ia memiliki rencana lain agar saudaranya tak mati sia-sia di tangan sang Putri Abadi demi menyelamatkan lembah Wanhua dari segel kematian yang diberikan oleh sang guru abadi. Dan benar saja, setibanya di dalam kamp peristirahatan, seketika Yunhei dihampiri Cheng Yun, di mana ia menanyakan keberadaan Chengyi padanya. Yunhei mengatakan bahwa Chengyi usai ia bebaskan, hal tersebut ia lakukan agar Chengyi bisa hidup lebih damai di alamnya. Mendengarkan perkataan tersebut, Cheng Yun mengomando semua pasukannya untuk melacak dan menemukan Chengyi sebelum sang Putri Abadi mengetahuinya. Hawking yang tak bisa melihat saudaranya dihukum mati, ia memilih untuk melepaskan Chengyi agar Yunhei selamat dari maut yang akan menimpanya. Chengyi yang tak ingin Yunhei ditangkap, yang memilih untuk menyerang para pasukan istana agar bisa pergi bersama Yunhei meninggalkan tempat tersebut. Di sini terjadi aksi kejar-kejaran antar mereka. Hawking yang melihat kenyataan tersebut tentu dirinya tak bisa berbuat apa-apa untuk membela Yunhei, karena ia memilih untuk melakukan kejahatan besar mengorbankan nyawanya demi membawa Chengyi untuk kabur. Yunhei yang tak ingin melihat Chengyi ditangkap kembali oleh para pasukan istana. Ia memaksa Chengyi untuk melepaskan tangannya dan melupakan segala tentang dirinya. Namun, hal tersebut ditolak oleh Chengyi karena ia tak akan kabur jika tak bersama dengannya. Disinilah Yunhei rela berbohong dengan mengatakan bahwa tindakan yang selama ini perbuat hanyalah sebuah ilusi semata, agar ia bisa mendapatkan dan melepaskan apa yang ia inginkan. Tentu, Yunhei menipu hati dan perasaan Chengyi agar ia merasa kecewa dengannya. Tak sebatas itu, Yunhei juga menusukkan belati miliknya agar Chengyi percaya bahwa perkataan yang ia utarakan bukanlah sebuah kebohongan. Di detik-detik inilah, Chengyi baru tersadar bahwa cinta dan kasih sayang diberikan oleh Yunhei selama ini hanyalah sebuah kepalsuan semata. Dengan rasa penuh penyesalan, Yunhei melakukan hal itu semua tak lain demi membebaskan Chengyi dari cengkraman sang Putri Abadi. Tentu, halangan dan rintangan tak cukup sampai di situ, di mana para pasukan istana dan Putri Abadi berhasil menemukan arah kepergian Yunhei. Dengan mode serius, Yunhei membantah segala perkataan dan ucapan sang Putri Abadi. Nah, dari sinilah kita diberitahu bahwa dulu, ketika sang putri dan para pasukan istana sedang melintasi Laut Timur, ia terjatuh terseret ombak karena terjadi badai yang amat besar. Berkat Chengyi lah sang Putri Abadi bisa hidup sampai saat ini. Yunhei yang mengetahui akal busuk sang putri karena mengabaikan niat baik Chengyi. Ia akan membalaskan dendam akan perbuatan tersebut dengan membunuh mereka semua, agar rasa sakit yang dialami Chengyi selama ini terbalaskan. Sang putri yang tak ingin melihat Yunhei hidup, ia menyuruh pasukan istana untuk melesatkan anak panah api agar Yunhei dapat ia lumpuhkan. Dikira semuanya akan berakhir. Seketika Yunhei bangkit dengan kekuatan overpower spiritual ganda yang sudah menyatu di dalam tubuhnya. Dengan sekali hentakan, Yunhei dapat memporak-porandakan semua pasukan istana. Ketika hendak mengakhiri hidup sang putri, seketika sebuah cahaya keemasan menghentikan aksinya yang membuat Yunhei terpental tak berdaya.
di mana orang tersebut ialah sang guru abadi yang bernama King Ning. Guru King Ning yang mengetahui bahwa Yun He merupakan makhluk langka, ia memerintahkan Cheng Yun untuk memenjarakannya di dalam istana abadi untuk ia selidiki lebih lanjut. Hawking dari kejauhannya melihat perubahan yang dialami Yun He. Ia berpikir bahwa uji coba yang dibuat sang ayahnya telah berhasil. Disinilah ia memikirkan cara dan langkah selanjutnya untuk menyelamatkan Yun He dari cengkraman sang guru abadi King Ning. Singkat cerita, keesokan paginya, terlihat Cheng Yi tergeletak tak berdaya di tepi sungai. Salah satu pasukan istana Laut Timur yang melihat sang pangeran terluka parah, ia mencoba untuk menyembuhkan luka yang dialami olehnya. Namun kekuatan spiritualnya tak bisa terkoneksi di dalam tubuh Cheng Yi, dikarenakan Cheng Yi sudah tak mempunyai mutiara duyung. Ia bernama Luo Shuo, sang pelayan setia Cheng Yi Laut Timur. Tak berselang lama di waktu bersamaan pula, Luo Shuo dihampiri oleh seseorang master. Ia bernama Kong Ming, mantan sang pelatih roh lembah Wan Hua. Master Kong Ming yang melihat Cheng Yi terluka parah dan hampir mati. Ia mencoba mentransfer energi spiritualnya dan memberikan obat ramuan agar Cheng Yi dapat segera tersadar. Karena keberadaan Cheng Yi dalam bahaya, Master Kong Ming menyuruh Luo Shuo membawa Cheng Yi ke arah barat agar aman dari para pasukan istana abadi yang sedang mencari dan melacak keberadaannya. Dan benar saja, terlihat para pasukan istana abadi sudah sampai di tepi sungai yang tak jauh dari keberadaan mereka. Para pasukan istana yang mengerti bahwa orang yang berada di hadapannya merupakan musuh terbesar istana langit. Mereka memilih untuk menghindar agar tak mati sia-sia dibantai olehnya. Tak terkecuali dengan Cheng Yun. Ia mencoba untuk mendekat dan berkomunikasi dengannya. Melihat tetesan darah yang berada di atas batu, tentu Cheng Yun mengetahui bahwa makhluk duyung yang ia kejar telah disembunyikan olehnya. Karena kekuatan spiritual dan kultivasinya sangatlah berbanding jauh, Cheng Yun tak berani memaksa Kong Ming untuk menyerahkan makhluk duyung tersebut. Karena gagal dalam misi pencarian, Cheng Yun mengatakan di hadapan sang guru King Ming untuk menghukum dirinya atas kegagalan dalam menjalankan tugas. Disinilah sang guru mengancam Cheng Yun untuk tak membelot dan berkhianat kepadanya jika tetap menginginkan hidup lebih lama. Yang tentunya sang guru abadi mengetahui bahwa Cheng Yun usai berjumpa dengan musuh besarnya di alam bumi. Mendengarkan ucapan tersebut, Cheng Yun bersumpah serapah di hadapan sang guru King Ning bahwa ia akan selalu mengikuti dan setia atas segala perintahnya. Sedangkan di sisi lain, terlihat Yun He baru tersadar dari pingsan. Tak berselang lama, sang tetua guru dan Cheng Yun menghampiri Yun He di dalam ruang pengasingan. Dengan waktu sekejap, sang guru abadi mengetahui rencana yang dibuat Ling Chanlan selama ratusan tahun di lembah Wan Hua, di mana ia melakukan uji coba menggabungkan kekuatan spiritual langit dan bumi agar bisa menjadi alat untuk mengalahkan dirinya. Sedangkan di dalam rumah peristirahatan, Kong Ming masih berusaha keras menolong Cheng Yi agar segera tersadar dari pingsannya. Disinilah ia mengatakan di hadapan Luo Shuo bahwa tuannya sudah tak mempunyai kekuatan spiritual yang ia harapkan untuk membantu dirinya melawan kejahatan yang dilakukan guru abadi selama ratusan tahun. Kong Ming yang melihat Cheng Yi usai terbangun, ia menceritakan akan masa lalu yang amat kelam ia alami ketika masih menjadi seorang pelatih roh, di mana ia menyaksikan semua kerabatnya mati dalam keadaan yang mengenaskan. Hal tersebut tak lain ialah perbuatan sang guru abadi yang berambisi menjadi penguasa agar tak ada orang yang bisa mengalahkan dirinya. Di titik paling terendah karena tak mempunyai kekuatan untuk melawan kekejaman sang guru abadi, Master Kong Ming dihampiri dan dinasihati seorang anak kecil dan kakek tua dengan memberikan teratai emas sebagai petunjuk agar Kong Ming menemukan seseorang yang akan membantunya di masa depan. Tak lain, orang tersebut ialah Cheng Yi. Cheng Yi yang mendengarkan hal tersebut, ia meminta maaf di hadapan Master Kong Ming bahwa ia tak bisa membantu dirinya melawan kekejaman sang guru abadi. Lebih tepatnya, ia tak ingin ikut campur dalam urusan mereka, di mana Cheng Yi lebih memilih menghindar agar kliennya dapat hidup dengan penuh kedamaian di dalam istana Laut Timur. Hawking yang khawatir akan keselamatan Yun He, tentu ia tak bisa tinggal diam lebih lama agar bisa melepaskan Yun He dari jeratan sang guru abadi. Dan benar saja, Hawking berhasil menerobos dan menghancurkan mantra segel yang dibuat oleh sang guru abadi King Ning. Di waktu yang singkat inilah, Hawking mengajak Yun He untuk pergi bersamanya. Namun tindakan dan aksi Hawking diketahui oleh sang guru abadi.
yang seketika ia menyerang Hawking hingga terpental. Karena tak ingin ada orang yang bisa mengalahkan dan menghalangi dirinya untuk menjadi penguasa, sang guru abadi mengaktifkan segel es kematian ke dalam tubuh Hawking agar ia merasakan apa yang sudah dirasakan oleh mendiang ayahnya. Tak sebatas itu, sang guru abadi juga memperingati Yunhei untuk tak berniat pergi dari dalam ruang pengasingan jika tak ingin hidupnya berakhir dengan sangat tragis karena usahanya gagal menyelamatkan Yunhei. Hawking mengajak Xiaoxing dan Nona Luo untuk kembali ke dalam lembah Wanhua untuk mengatur strategi dan rencana dengan matang agar ia bisa kembali menyelamatkan Yunhei dari jeratan dan kekejaman sang guru abadi King Ning. Singkat cerita, keesokan harinya, kabar keberadaan Yunhei telah diketahui oleh sang putri abadi. Tentu dengan rasa dendam yang amat besar, sang putri abadi mengajar Yunhei dengan sesuka hati dan keinginannya. Namun, kali ini terlihat segel es kematian tak mengefek di dalam tubuh Yunhei, yang seketika Yunhei kembali merubah wujudnya menjadi rubah berekor 9. Namun aksi Yunhei berhasil digagalkan oleh sang guru abadi yang membuat dirinya kembali tak berdaya. Karena merasa tak puas, sang putri Sunde kembali menyiksa dengan memberikan racun yang sangat mematikan nomor 1 di alam surgawi. Namun, lagi-lagi upaya sang putri gagal dikarenakan racun tersebut tak mengefek untuk tubuhnya. Disinilah Yunhei baru tersadar bahwa mutiara duyung yang berada di dalam tubuhnya telah membantu dirinya dari segala siksaan yang diberikan oleh Sun Die, sang putri abadi, yang tentunya saat ini tubuh Yunhei menjadi lebih kebal dari segala racun yang mematikan. Sedangkan di sisi lain, terlihat Cheng Yi sangat terkejut melihat sebuah cahaya keemasan yang memancar di atas istana laut timurnya. Tak lain, hal tersebut ialah ulah para murid istana abadi untuk menyegel istana laut timur agar Cheng Yi tak bisa kembali berjumpa dengan keluarganya. Melihat tindakan tersebut membuat Cheng Yi sangat marah karena semua kerabat dan keluarganya disegel oleh mereka. Tak sebatas itu, sang Xiaoxing juga menunjukkan mutiara sang ratu duyung di hadapan Cheng Yi. Cheng Yi yang mengetahui hal tersebut, ia berusaha untuk menyelamatkan benda berharga bagi istananya agar tak hancur. Namun, hal tersebut hanyalah sebuah manipulasi dan trik agar Zhang Xiaoxing dapat menangkap kembali Cheng Yi. Di saat terdesak, sebuah tongkat pun melesat membantu Cheng Yi agar bisa melawan para pasukan istana langit yang berada di hadapannya. Tentu, dengan sekali hentakan para pasukan istana dapat ia luluh lantakan. Karena luka yang dialami Cheng Yi belumlah sembuh total, tentu ia tak bisa untuk bertahan lebih lama. Untungnya, Master Kong Ming datang tepat waktu membantu Cheng Yi melawan para pasukan tersebut.